Halo, berjumpa kembali di Palu Gada Global WSD, tentunya di segmen renungan. Nah, renungan kali ini saya akan membawakan cerita mengenai sakit. Nah, eh, saudara tahu bahwa makhluk hidup tidak terlepas dari yang namanya sakit dan penyakit. Nah, begitu juga makhluk hidup yang satu ini, yaitu salah satu spesies burung, juga mengalami sakit dalam kehidupannya, yaitu spesies yang saya sebutkan adalah spesies burung gagak. Nah, burung gagak ini mempunyai kondisi yang unik atau sifat yang unik dan juga beberapa spesies burung lainnya, tidak hanya dia doang. Tapi yang saya ceritakan kali ini mengenai burung gagak. Jadi burung gagak ini ketika dia mengalami rasa sakit atau penderitaan di tubuh dia, dia bukannya menghindar lalu diam di satu tempat, melainkan dia pergi menghampiri komplotan atau koloni sebuah semut. Nah, ini kalau kita bicara semut-semut, berarti kita bicara yang namanya digigit semut. Digigit semut ini berarti tidak nyaman atau tidak enak. Nah, tapi burung gagak ini malah menghampiri sarang semut di mana di dalam sarang semut terdapat koloni semut. Satu koloni semut saja berjumlah jutaan semut. Seperti itu. Dia menghampiri, lalu dia malah membentangkan sayap, si gagak ini. Membentangkan sayap dan membiarkan, sekali lagi membiarkan tubuhnya untuk dikerubuti oleh semut. Nah, ini kenapa? Nah, karena ilmuwan sudah mempelajari dan memperhatikan setelah mengamati bahwa ternyata semut ini mempunyai zat alami, yaitu zat asam format, di mana asam format ini adalah untuk antimikroba atau anti parasit seperti itu. Nah, sehingga eh, si burung gagak ini eh, mengalami yang namanya eh, mandi kimia, tapi yang sifatnya alami, yaitu di mana semut-semut mengerubuti tubuhnya atau menggigit tubuhnya, lalu semut ini melepas asam format tersebut untuk menghilangkan parasit, tungau, bakteri, eh, iritasi kulit, jamur dan lain sebagainya yang menyiksa tubuh mereka, yang merasa yang membuat tubuh daripada si gagak ini tidak nyaman seperti itu. Jadi hal itu terjadi tanpa bantuan manusia dan ini terjadi secara alami, di mana proses tersebut dilakukan sendiri oleh si burung gagak tersebut. Nah, bukan hanya burung gagak, tapi puluhan spesies burung lainnya juga melakukan hal yang sama ketika dia merasakan tubuhnya tidak nyaman, seperti itu. Nah, eh, ini sebenarnya lebih daripada sekedar eh, taktik bertahan hidup. Ini adalah demonstrasi nyata bagaimana satwa liar secara naluriah dia memanfaatkan yang kita sebut dengan apotik alami seperti itu. Dia membiarkan tubuhnya untuk diobati oleh alam sehingga tubuhnya boleh mengalami yang namanya penyembuhan seperti itu. Nah, berarti kita boleh bilang ketika eh, burung berbaring di antara semut itu bukan bertanda bahwa dia menyerah atau hendak mati, tetapi burung tersebut sedang menyembuhkan diri. Nah, apa implikasinya buat kita? Jadi kadang di dalam kehidupan kita, kita sering mengalami yang namanya pasang surut, up and down. Mungkin kita sedang membuat suatu strategi bisnis tertentu atau usaha tertentu yang kemudian ternyata usaha kita ternyata gagal, pupus, atau bangkrut ataupun tidak menemukan kesuksesan di dalam hal tersebut. Nah, kadang hal tersebut membuat kita terpuruk, jatuh, patah semangat, eh, tidak berani mencoba kembali. Eh, Sebut saja bahwa kita mempunyai trauma di dalam mencoba kembali, entah apapun itu dalam kehidupan kita. Tapi seperti gagak ini, bahwa kita lihat eh, dia membiarkan tubuh dia untuk dikerubuti semut. Semut ini sebagai, anggaplah sebagai kegagalan di dalam kehidupan kita. Tapi alih-alih membiarkan semutnya untuk menghancurkan tubuhnya, dia menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya. Dan biarkan juga eh, semut-semut kegagalan di dalam kehidupan kita, biarkan dia menggigit kita, biarkan dia mengerubungi kita, tapi biarkan fokus kita hanya satu, yaitu biarkan kegagalan itu menyuntik diri kita untuk memberikan semangat kepada diri kita
untuk dapat 200% kembali bersemangat. Biarkan kegagalan itu menyuntik diri kita untuk membuat kita bersemangat kembali, meningkatkan kembali kita punya kemampuan, dan biarlah kiranya kegagalan itu menjadi obat alami buat memberikan semangat kepada kita untuk bangkit kembali, berusaha kembali, terus dan terus, ketimbang terpuruk dan terpuruk. Karena injeksi kegagalan kita dapat ubah menjadi kesuksesan. Biarlah kiranya injeksi kegagalan seperti yang terjadi pada burung gagak ketika digigit semut memberikan kepada kita semangat kembali untuk mencoba kembali apa yang sebelumnya gagal, dan bahkan lebih semangat lagi dari sebelumnya agar kita boleh mendapatkan kesuksesan. Karena orang bilang kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, sehingga yang kita butuhkan adalah mencoba dan mencobanya terus kembali sampai menemukan titik kesuksesan tersebut. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita mencapai ke titik kesuksesan yang kita maksud, kita boleh melihat ke bawah bahwa kita sudah menempuh banyak rintangan dan halangan, dan itu memberikan kita suatu semangat kembali bahwa kegagalan tidak dibuat untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk justru menguatkan kita untuk dapat lebih tinggi lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin raih, dan mencapai kesuksesan seperti yang kita inginkan. Oke sobat, sampai ketemu lagi di renungan berikutnya. Salam.